Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, selamat bergabung dengan channel yang khusus bahas masalah utang, riba, dan solusi-solusinya. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu sehingga nanti ada notifikasi dengan konten-konten yang lain yang kemungkinan bermanfaat untuk kita semua dalam menyikapi utang dan solusinya. Nah, hari ini saya sedikit sharing berkaitan dengan dampak kita bangkrut, kita terpuruk, dan dampak yang pertama kena adalah keluarga. Pada saat awal bangkrut, usaha itu rata-rata sebagian besar dikelola oleh suami atau bapak atau laki-laki. Nah, pada saat awal terpuruk, biasanya si suami ini dia tidak bisa berbagi perasaan, tidak bisa bercerita dengan anggota keluarga, sehingga yang bisa dia lakukan adalah biasanya diam, terus terpuruk, atau mungkin bahasa Jawanya itu nglokro ini, sehingga ini sangat kelihatan sekali nanti perilakunya. Nah, di posisi seperti ini, laki-laki ini biasanya agak sulit terbuka dengan keluarga, sehingga ini bisa dicek di rumah sakit jiwa. Sebagian besar itu penghuninya laki-laki, karena laki-laki sering tidak bisa mengungkapkan perasaan, dipendam sendiri. Beda kalau wanita, dia akan meluapkan perasaannya dengan nangis, sehingga masalahnya walaupun nangis tidak menyelesaikan masalah, tetapi beban hidupnya seperti berkurang. Nah, ini dampak berikutnya yaitu kepada wanita atau istri. Nah, ini istri yang sosialita ini jelas sudah tidak ada pasokan amunisi, sehingga dia akan keluar dari komunitas, dan ini beban moral, beban yang cukup berat bagi para sosialita. Tapi ini mudah-mudahan tidak ada yang sosialita, sehingga tidak sosialita pun nanti dampak yang terdekat adalah di biaya rumah tangga, biaya hidup. Si ibu ini pasti akan bingung ngatur untuk biaya rumah tangga, anak sekolah, listrik, kondangan, dan lain-lain. Ini sangat berdampak. Dampak berikutnya kepada anak. Anak itu kalau yang masih kuliah, ini bisa saja banyak yang putus kuliah karena tidak ada biaya untuk hidup, kos, dan sebagainya. Terus kalau yang masih SLTA, bisa saja cita-citanya jadi hilang karena dia ingin kuliah di fakultas tertentu, universitas tertentu, sudah tidak ada uang. Nah, kalau ini tidak dikondisikan, si anak bisa akan jadi depresi, ngurung diri di kamar, terus ngumpat ke orang tua, dan lain-lain. Terus untuk yang anak masih kecil, untuk yang masih TK, SD, hak anak adalah bermain. Tetap tunaikan, ajak anak untuk jalan-jalan. Walaupun yang dulu mungkin jalan-jalannya ke mall, sekarang turun kelas ke seperti alun-alun atau ke ruang terbuka hijau. Nah, dampak ini juga bisa berdampak kepada orang tua kita. Misalkan kita adalah orang yang dibanggakan oleh orang tua kita. Biasanya orang tua kita kalau ditanya tentang kabar kita, dia akan menjawab berapi-api. Nah, pada saat kita terpuruk, jelas sekali bahasa orang tua kita jawabnya pasti akan yang penting menjawab, tidak seperti biasanya. Nah, ini dampak-dampak psikologis ini harus segera ditangani. Berilah pengertian kepada semua anggota keluarga. Kalau memang tidak sanggup untuk memberi pengertian ini, panggillah orang yang pihak ketiga yang bisa untuk menyampaikan, untuk mendampingi. Terus yang berikutnya, kondisi ini jangan berlarut-larut terlalu lama, karena ini dampaknya sangat sistemik, berdampak banyak hal. Sehingga kalau memang dari awal kita harus melepas aset, juallah dengan harga yang wajar. Jangan di posisi panik finansial. Panik finansial misalkan harga wajar 1 miliar, jangan langsung 500 juta dilepas, tapi harga wajar kurang-kurang ya misalkan masih di 900. Nah,
Setelah dapat uang, negosiasilah dengan lembaga keuangan, bisa pelunasan di angka pokok. Sehingga ada sisa uang untuk modal usaha kembali, untuk bangkit kembali. Sehingga cita-cita anak-anak bisa terwujud. Karena kita bisa mengembalikan rebound kondisi ekonomi itu secepat mungkin. Ini semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.